Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Math HL Channel Matematika Home Learning, belajar matematika di rumah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar mengenai menghitung besar sudut ya. Jadi cara menghitung besar sudut dengan mudah. Ini adalah bagian soal pengayaan yang kedua ya. Setelah sebelumnya kita di bagian ke-1 sudah berlatih 2 soal. Baik, di sini kita juga akan mengerjakan 2 soal, tentunya dengan gaya karakteristik. Yang pertama kita akan mengerjakan soal nomor 1 itu secara bertahap ya, secara perlahan. Kemudian untuk soal nomor 2 kita akan mengerjakan dengan cara cepatnya ya, cara cepatnya. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada soal, kita lihat ada gambar ya di sini. Gambar ada sudut-sudut ya, dan di sini ada clue-clue yang kita dapat ketahui ya. Jadi di sini berdasarkan gambar di bawah ini atau gambar berikut ditanyakan adalah nilai X ya. Nilai X ini sudah ada ya di 4x min 20 ya. Nah, kemudian di sini ada tanda panah. Maksudnya apa? Tanda panah ini yang garis C ke F dan garis D ke E ini adalah sejajar ya. Kalau sejajar itu artinya kita bisa mudah menghitungnya ya. Kalau melihat seperti ini kita berprinsip dulu ya. Jadi kita untuk sudut BCF ya, sudut BCF karena sejajar ini sudut yang ini ya, ini akan sama dengan yang di bawahnya ya. Jadi sama dengan sudut CDE ya. Jadi seperti itu clue-nya. Jadi sama dengan sudut CDE. Jadi sekali lagi sudut BCF yang BCF sama dengan sudut CDE. Ketika sudah memperoleh ini, selanjutnya kita sudah ada clue-cluenya ya. Jadi secara umum ya, kita tahu ya jumlah sudut BCF ya, BCF ini ditambahkan dengan sudut DCF ya, DCF itu sama dengan 180 ya. Jadi itu clue-nya ya, 180 ya. Jadi BCF, karena BCF itu sama dengan sudut CDE ya. Jadi kita masukkan rumus yang di atas sama dengan sudut CDE ditambah sudut DCF sama dengan 180 ya. Kemudian sudut CDE, CDE sudah kita peroleh, ada clue-nya adalah 4x min 20 ya. Ditambah sudut DCF adalah 100 derajat. Sama dengan 180 ya. Kemudian 4x ya, di sini min 20 ditambah 100 ya, sama dengan 80 ya. Plus 80 sama dengan 180 ya. 4x sama dengan 180 ya, karena 80 pindah ruas ke kanan menjadi pengurang. Sehingga 4x sama dengan 100. Selanjutnya X sama dengan 100 dibagi 4 ya, sama dengan 25 ya. X 25. Sudah selesai ya, karena dicari nilai X, maka nilai X sama dengan 25 ya. Jadi ini jawabannya. Jadi ketika kita melihat soal seperti ini, kita tidak perlu bingung ya. Yang penting prinsipnya adalah kalau kita tarik garis lurus ini adalah 180 ya totalnya ya, 180. Karena ini memiliki kesamaan dengan ini, tinggal kita mencari X-nya ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian atau cara lainnya juga bisa ya. Kalau ini sudah ketahui 100, ini pasti adalah 80 ya. Berarti di sini
sama dengan 80 ya. Kemudian 4X sama dengan ini 20 pindah ruas ke kanan jadi penambah ya. Jadi 80 plus 20 sama dengan 100. X sama dengan 100 bagi 4, 25 ya. Jadi sama caranya. Itu yang soal nomor 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Kalau soal nomor 2 kita menggunakan cara cepatnya ya. Cara cepatnya di sini pada gambar di bawah ini ditanyakan nilai Y ya. Ini Y di sudut BAD ya. Kita di sini cuma ada clue-nya ada 2, yaitu sudut BAD diketahui ini adalah 3Y. Kemudian sudut CDF diketahui 102 derajat ya. Jadi kalau cara cepatnya kita cukup sini aja. Ingat kalau satu garis lurus ada 180, berarti di sebelahnya 102, berarti untuk sudut CDF adalah 102, maka sudut EDF-nya adalah selisihnya 180 dengan 102 ya. Jadi di sini adalah 78 ya kalau kita ingin melihat. Berarti di sini otomatis adalah 102 ya. Nah, kalau di sini adalah 78 ya. Karena ini adalah garis yang lurus seperti ini, sejajar ya. Maka sudut BAD ya. BAD sama dengan sudut EDF ya. EDF ya. Dengan demikian BAD sama dengan 3Y ya. 3Y. Kemudian EDF adalah 78. Y sama dengan 78 dibagi 3. Sehingga ketemu nilai Y sama dengan 78 dibagi 3 adalah 26. Sudah ketemu nilainya adalah 26. Y sama dengan 26. Jadi cukup mudah untuk cara cepatnya. Kalau kita ingin mengerjakan dengan perhitungan satu persatu ya tadi kita lihat seperti soal nomor 1. Sebetulnya kalau soal-soal seperti ini, terutama untuk soal TPA, seperti di bawah ini ya, TPA, psikotes, kadang memunculkan soal-soal yang dipelajari di sekolah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Jadi kita di-refresh kembali bagaimana caranya. Sebenarnya kalau kita dengan melihat saja tanpa melakukan oret-oret di dalam kertas atau di layar, kita sebenarnya sudah bisa mengetahui. Oh, begini, ketemulah nilai Y yang ditanyakan. Jadi Y adalah 26. Jadi dalam pengerjaan soal, terutama ya, kita selain dibutuhkan ketepatan, juga dibutuhkan kecepatan ya. Jadi fungsinya kalau kita ingin mengerjakan soal dengan cepat, terutama pilihan ganda, kita gunakan cara yang cepat ini ya, seperti ini. Tapi kalau kita di soal isian, maka kita jabarkan seperti soal yang nomor 1 ya, jawabannya ya, kita jabarkan. Jangan langsung jawaban ditembak ini meskipun benar ya, tapi kalau soal uraian kita harus menjelaskan dari mana sudut-sudut ini diperoleh ya. Kalau yang kedua ini adalah cara cepatnya, terutama untuk menjawab soal pilihan ganda. Ya demikian yang dapat kita pelajari untuk cara mencari besar sudut dengan mudah ya. Jadi untuk pembelajaran bagian kedua, silakan perbanyak latihan, cari soal-soal terkait sudut, nanti dikerjakan ya. Jika masih ada kesulitan, bisa tulis di komentar di bawah, silakan yang akan dibahas soal apa. Nanti kita akan coba buatkan videonya untuk belajar bersama-sama. Baik, supaya tidak ketinggalan adik-adik teman-teman semuanya dari video-video baru dari Mata L Channel, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya ya. Silakan like, comment, share dan bagikan info video-video ini pada teman-teman sekelas untuk menonton dan belajar ya.
karena sekarang dengan melihat di YouTube akan mudah ya untuk mengaksesnya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar karena matematika itu menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.